Ini mekanismenya untuk sistem RAA itu sendiri. Renin memiliki peranan penting ya dalam patofisiologi hipertensi, yaitu mengendalikan tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin-aldosteron. Nah, penurunan tekanan arteri ini nanti menyebabkan pelepasan renin dari dalam ginjal. Renin ini disintesis dan disimpan dalam bentuk inaktif. Kalau dia disimpan, itu dia dalam bentuk inaktifnya ya, yaitu prorenin di dalam sel substral glomerulal ginjal atau sel JG. Sel JG ini yang dia tempat menyimpan renin dalam bentuk inaktif. Ketika nanti ada signal yaitu penurunan tekanan arteri, nanti renin ini akan dilepaskan dari dalam ginjal. Bila tekanan arteri turun, sel JG terurai dan melepaskan renin ke sirkulasi. Kemudian renin bekerja secara enzimatik ya dia pada angiotensinogen. Jadi dia nanti mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 ya. Di substrat renin bertemu dengan renin, kemudian nanti melepaskan angiotensin 1. Angiotensin 1 kemudian berubah menjadi angiotensin 2. Siapa yang merubahnya? Adalah converting enzim yang ada di dalam paru-paru. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi angiotensin 2. Berubah menjadi angiotensin 2, kemudian berikatan pada reseptor angiotensin tipe 1 atau AT1. Nah, reseptor angiotensin ini ada banyak tipe ya. AT1, AT2, AT3, AT4. Nah, untuk spesifik kaitannya sama penyakit hipertensi, pengaturan tekanan darah itu ada di AT1. Jadi nanti fokusannya di sini ya, AT1. Angiotensin 1 diubah oleh converting enzim yang berada di paru menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 nanti bertemu dengan AT1 reseptornya ini. Kemudian muncul reaksi vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah ya. Vasokonstriksi itu penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah retensi ginjal. Retensi ginjal berupa garam dan air. Jadi garam dan air ini nggak bisa keluar, dia tertahan di dalam ginjal. Akibatnya terjadi peningkatan tekanan arteri. Peningkatan tekanan arteri, muncullah hipertensi, tekanan darah tinggi. Bisa dimengerti sampai sini? Insya Allah bisa, Bang. Allah, Pak. Tidak rumit kan ya, sederhana. Jadi sinyalnya itu penurunan tekanan arteri kemudian menyebabkan pelepasan renin ke dalam sirkulasi. Renin yang lepas di dalam sirkulasi nanti dia bisa menyebabkan angiotensin 1 ketika masuk dalam sirkulasi, dia diubah oleh converting enzim yang ada di paru menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ketika ketemu dengan reseptornya yaitu AT2 menyebabkan vasokonstriksi dan retensi ginjal. Vasokonstriksi dibarengi dengan retensi ginjal, terjadi peningkatan tekanan arteri. Akibatnya terjadi hipertensi. Apa itu hipertensi? Ini adalah tekanan darah tinggi ketika dia nilainya lebih dari 140 mmHg ya, dan diastolnya, tekanan diastol lebih dari 90 mmHg. Melebihi batas normal, di mana nilai normalnya ini 120 mg, 120 per 80 mg. Oke ya. Kalau untuk klasifikasinya ini ada 4 yang normal, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2. Nah, ini berdasarkan nilai ya, kalau misalkan tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 atau kisaran angka 120 itu masih normal. Kemudian kalau di atasnya itu baru prahipertensi, setelah itu hipertensi derajat 1 dan meningkat menjadi hipertensi derajat 2. Target terapinya juga nanti harus ada penurunan sampai ke nilai batas normal atau nilai kisaran prahipertensi ya. Yang penting nilainya nanti stabil. Karena itu penyakit hipertensi ini adalah penyakit kronik ya. Dia sifatnya bisa diturunkan secara genetik, dan itu kalau misalkan sudah sering kambuh-kambuhan, itu obatnya itu minumnya harus rutin ya, tidak boleh lepas dari obat karena dia bisa bersifat genetik. Oke. Ini adalah mekanismenya secara gambar yang lebih bagus ya. Angiotensinogen ini ya, RAS dimulai dari adanya angiotensinogen. Angiotensinogen ini diproduksi di hati ya, ini hati memproduksi angiotensinogen.
Kemudian ketika terjadi signal-signal yang menyebabkan pelepasan renin, nanti oleh renin ini angiotensinogen akan mengalami konversi menjadi angiotensin 1. Setelah terjadi konversi menjadi angiotensin 1, diubah oleh enzim converting enzim ya, mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Setelah menjadi angiotensin 2, ini dia berikatan dengan reseptor AT1 ya, berikatan angiotensin 2 bertemu dengan reseptornya yaitu AT1. Nanti akibatnya terjadi pelepasan aldosteron, sekresi ADH, kemudian vasokonstriksi. Akibatnya terjadi, kalau ini pelepasan sekresi aldosteron ini menyebabkan retensi ginjal ya, jadi natrium dan cairannya ditahan, tidak mengalir, terjadilah hipertensi. Produksi angiotensin 2 secara terus-menerus ya dapat menyebabkan vasokonstriksi, kemudian terjadi peningkatan aldosteron, dan efeknya adalah retensi cairan yang akhirnya menimbulkan hipertensi. Selain itu, enzim angiotensin converting enzim ini dia menyebabkan bradikinin menjadi inaktif. Bradikinin ini apa? Ini bradikinin merupakan enzim yang memiliki aktivitas biologi menyebabkan vasodilatasi ya. Kalau vasokonstriksi itu nanti ujung-ujungnya adalah hipertensi. Kalau vasodilatasi ujung-ujungnya adalah penurunan tekanan darah. Sedangkan adanya enzim ini menyebabkan bradikinin ini menjadi produk yang inaktif. Kalau misalkan bradikinin inaktif, harusnya tekanan darahnya dia diturunkan, malah tidak ada enzim ini, akibatnya biological action-nya, vasodilatasinya tidak jalan. Vasodilatasi tidak jalan. Karena itu, nanti pilihan terapinya berarti apa kira-kira? Pilihan terapi untuk mengatasi hipertensi ya, atau obat-obat yang bisa bekerja pada sistem RAA. Ini adalah satu kesatuan sistem RAA ya. Berarti nanti obat-obatnya nanti yang pertama adalah obat yang bisa menghambat enzim ini ya, ketika tidak ada perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, di mana angiotensin 2 adalah produk akhir yang nantinya berikatan dengan reseptor AT1. Endingnya adalah terjadi hipertensi. Kalau misalkan tidak ada perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, maka tidak terjadi yang namanya vasokonstriksi dan retensi oleh ginjal. Jadi di sini dihambat, jadi angiotensin 1 tidak bisa berubah menjadi angiotensin 2. Selain itu, ini juga renin juga dihambat, inhibitor renin secara langsung ya. Kalau renin dihambat, dia tidak bisa mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kalau tidak ada angiotensin 1, sekalipun dia ada enzim angiotensin converting enzim, tapi kan tidak ada bahan baku untuk merubah menjadi angiotensin 2. Nah, ini juga tidak terbentuk akhirnya. Selain itu juga nanti bisa di sini. Oke lah, misalkan angiotensin 1 ada, angiotensin 2 kebentuk. Kita hambat lagi di sini nih. Angiotensin reseptor blocker, kita hambat aja di reseptornya nih. Jadi walaupun ada angiotensin 2 di sirkulasi, tapi ketika tidak ketemu reseptornya, reseptor AT1, dia tidak terjadi hipertensi juga. Itu nanti 3 macam obat yang akan kita. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Mas Dara? Bisa ya? Oke. Nah, ini untuk obatnya. Ada 3 macam nanti. Dia menghambat angiotensin 2 bertemu dengan reseptornya, menghambat di sini. Kemudian dia menghambat AC, angiotensin converting enzim. Jadi sekalipun ada angiotensin 1 tapi tidak ada enzim yang mengubah atau konvertor yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, jadi percuma juga nanti adanya angiotensin 1. Kemudian selain itu ya bisa mencegah menghambat langsung di yang pertama kali ya renin ya. Kalau renin dihambat tidak ada, sekalipun ada pelepasan tapi dia tidak bisa mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, ya percuma juga adanya angiotensin.
nanti sebagai target terapi untuk menurunkan tekanan darah. Kenapa? Karena ini dihambat, tidak terjadi yang namanya vasokonstriksi dan tidak terjadi yang namanya retensi ginjal. Selain itu, ketika AC dihambat, ini kan berarti bradikinin yang awalnya dia aktif, kalau ketemu AC menjadi produk yang inaktif, dia dihambat di AC. Artinya bradikinin tetap aktif. Kalau bradikinin tetap aktif, terjadi vasodilatasi. Terjadi vasodilatasi menyebabkan tekanan darah turun ya, terkontrol, nanti bisa balik ke normal lagi. Bisa dipahami? Allah bisa, Pak. Oke. Kita masuk ke golongan obatnya ya. Yang pertama adalah ACEI ya. ACEI angiotensin inhibitor. Oh, kalian udah duluan. Ya kan, kami mau pergi duluan. Kamu cepat apa nih? Dengan cara menghambat perubahan angiotensin 1 angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi, penurunan sekresi aldosteron. Selain itu terjadi degradasi bradikinin. Degradasi bradikinin juga dihambat sehingga kadar bradikinin dalam darah meningkat dan berperan dalam efek vasodilatasi AC inhibitor. Vasodilatasi secara langsung ini menyebabkan penurunan tekanan darah, sedangkan berkurangnya aldosteron ini akan menyebabkan ekskresi air dan natrium dan retensi kalium. Yang awalnya tadi retensi oleh ginjal, tapi karena adanya aldosteron berkurang ini kan kemudian tidak tertahan, tapi terekspresikan ya air dan natrium. Untuk obatnya ini ada captopril, kemudian enalapril, lisinopril, amipril. Pokoknya belakangnya yang pil-pil ini ya, dia obat ACEI ya. Indikasinya untuk penyakit hipertensi, gagal jantung, infak miokard, dan diabetes neuropati. Dan keuntungannya penggunaan obat ini dia tidak berpengaruh ya terhadap kadar glukosa darah, sehingga aman untuk penderita pasien DM yang punya penyakit penyerta hipertensi. Jadi dia tidak berpengaruh terhadap kadar glukosa darah. Efek samping dari obat ini dia hipotensi. Kalau misalkan tidak terkontrol ya pemberiannya batuk kering, hiperkalemia. Kemudian kenapa hiperkalemia? Karena dia punya aktivitas ini ya, retensi kalium. Jadi kalium tidak terekspresikan di dalam sirkulasi darah, jadi tertahan dalam tubuh jumlahnya berlebihan ya. Kemudian ras, terutama saat kehamilan. Jadi dia untuk kontradiktif. Efek samping klinik yang paling sering terjadi apa? Batuk kering. Kenapa batuk kering? Karena dia ini menyebabkan akumulasi bradikinin. Nah, bradikinin ini ketika dia tertahan dalam mukosa bronkus bisa menyebabkan batuk kering. Penggunaan jangka panjangnya nanti orang-orang bisa terjadi muncul batuk kering ya, karena penggunaan obat-obat ACE. Kok bisa terjadi akumulasi bradikinin? Nah, karena dia menghambat reseptor angiotensin converting enzim. Angiotensin converting enzim ini adalah enzim yang menyebabkan bradikinin inaktif. Kalau misalkan dihambat berarti banyak bradikinin yang aktif ya. Kalau banyak bradikinin aktif, banyak terjadi penumpukan di mukosa bronkus, muncullah batuk kering. Kemudian golongan kedua adalah angiotensin receptor blocker atau disebut sebagai ARB ya. Obat ini bereaksi menghambat reseptor angiotensin 2. Khususnya yang berikatan dengan AT1 kan tadi sudah tak jelaskan. Kalau untuk reseptor angiotensin itu tidak hanya AT1, AT2, AT3, AT4, tapi untuk spesifik kaitannya sama tekanan darah itu di AT1. Dia menghambat reseptor angiotensin angiotensin 2 khususnya di AT1. Aksinya ini mirip ya. Kalau misalkan tidak terjadi pertemuan antara angiotensin 2 dengan reseptornya, maka tidak terjadi yang namanya
tidak terjadi vasokon, mirip ya. Cuman bedanya dia di reseptornya. Kalau aktivitasnya menghambat aktivitas angiotensin 2 terhadap reseptornya, sedangkan ACE menghambat produksi angiotensin 2. Selain itu, dia juga tidak menghasilkan efek samping batuk kering ya, karena dia tidak menghambat enzim AC ya, angiotensin converting enzim, dia tidak menghambat AC. Pembentukan angiotensin 2 ini sebenarnya, tapi ini ya, secara teori obat ini tuh lebih menguntungkan ya dibanding yang pertama. Selain tidak punya efek samping batuk kering, dia juga pembentukan angiotensin 2 ini tidak hanya tergantung oleh AC, namun juga bisa dikatalis oleh kinase yang tidak dihambat oleh AC. Jadi ketika muncul angiotensin 2, kalaupun ada AC ini dihambat kan, ini kan masih ada angiotensin 2 lainnya yang dikatalisis oleh kinase yang bisa bertemu dengan reseptornya. Tapi kalau misalkan yang dihambat adalah reseptornya dari angiotensin 2,